Puji Tuhan saudara sekalian, sudah 1 bulan lebih ya, kita semuanya di rumah. Dan saya mengatakan bahwa corona ini membawa gereja menuju ke perubahan yang dahsyat. Mimpi pun saya nggak kemimpi. Setiap hari, hampir setiap hari ya. Karena saya juga minta murah tua dan juga saudara seiman yang lain untuk isi lenung firman Tuhan setiap pagi. Tapi hari ini, sesudah sebulan lebih ini saya berpikir, ini puji Tuhan di belakang kejadian ini. Karena kita anak-anak Tuhan, sebagai seorang gembala, kita juga pakai otak kita. Berpikir bagaimana saya sebagai gembala mau menghibur, memberikan semangat kepada saudara seiman yang di rumah. Memang bosen banget di rumah ya. Saya percaya, saya lihat di Singapura ada orang sampai stres. Masuk rumah sakit jiwa karena 1 bulan di rumah terus. Karena di Singapura kemungkinan apa-apanya agak kecil. Dia nggak kuat. Hanya stres, benar-benar stres. Masuk ke rumah sakit jiwa untuk treatment. Hari ini kita anak Tuhan. Kita mengatakan Corona 19 ini kelihatannya kita kalah. Tapi saya percaya setiap hari kita renungkan firman Tuhan, kita pasti akan keluar menjadi pemenang. Ya, amin. Nah, kita sama-sama baca di Yosua 1 ayat ke-8. Silakan, Samuel. Yosua 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Oke, silakan berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang luar biasa. Saat ini kami boleh ada dan kami mau mendengarkan firman-Mu, dan engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, sebelum COVID ini, maaf ya, kalau tersinggung, haleluya, nggak tersinggung, puji Tuhan. Anda tidak pernah renungkan firman Tuhan. Seminggu sekali, hanya ke gereja 1 jam, finish, puji Tuhan, pulang. Tetapi, sesudah COVID ini, setiap hari ada ayat, setiap hari ada renungan. Nah, mulailah kita renungkan firman Tuhan. Lebih daripada seminggu sekali. Nah, kita ke gereja untuk beribadah atau hanya 30 menit sehari, itu nggak cukup. Kita sekarang dipaksa untuk saat teduh ya. Nah, saudara sekalian, tentu saja mendengarkan firman Tuhan di gereja dan membaca firman dari buku saat teduh adalah suatu permulaan. Tetapi ayat ini berbicara tentang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Nah, ini loh, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ada orang bilang cengeng, apa-apaan ini Alkitab udah ribuan tahun, udah forget about it, out of date, udah nggak up to date lagi. Saya ketawa. Dunia of course saya sekolah komputer dulu kuliah, dan buku kita yang komputer itu sudah jadi sampah sekarang, sudah canggih, lebih udah berubah dah. Tetapi ada satu hal, firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Dan saya mau katakan, ia mengacu pada firman Tuhan ada di telinga Anda, di mata Anda, di pikiran Anda, dan di mulut Anda sepanjang waktu. Merenungkan itu artinya di dalam mata kita, telinga kita, ya, pikiran kita, firman Tuhan itu adalah segala-galanya. Saya sedih sekali, banyak orang ke gereja, mereka hanya mendengar iman itu seperti apa, tapi tidak memiliki iman. Banyak orang yang katakan dia Kristen, tapi dia Kristen KTP. Sudah Kristen masih cari dukun. Sudah Kristen masih cari orang pintar. Itu bukan orang Kristen. Nah, hari ini kalau kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, Alkitab mengatakan, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Inilah kuncinya. Firman Tuhan akan memberikan kita keberhasilan. Firman Tuhan akan memberikan kita keuntungan. Kamu bilang, Pastor, what do you mean by untung? Firman Tuhan bisa untung. Oke, saya kasih contoh. Suami istri tiap hari berantem. Dan pada suatu hari, istri yang cerewet dan keras kepala. Oh, jangan kira laki-laki doang yang keras kepala. Istri yang cerewet dan keras kepala ini tiba-tiba diajak teman dia ya untuk satu persekutuan doa. Di sana ibu yang cerewet ini dijamah Tuhan dengan satu hal, yaitu dia yang persekutuan doa punya saya leader itu mengajar tentang apa? Memaafkan.
Karena perempuan ini, ibu ini, istri ini tidak bisa memaafkan dan mau menang sendiri. Dan Salida ini mengajar bagaimana Tuhan Yesus memaafkan waktu disalib. Tuhan maafkan mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hanya satu ayat itu. Dan dia jelaskan bagaimana Tuhan itu memaafkan orang lain. Dan istri ini nangis di sana. Karena sepanjang hidup dia sampai umur 34 tahun. Sombongnya setengah mati karena dia adalah orang yang keras kepala sekali. Tidak mau dengan nasihat orang. Sudah tidak ngerti tentang finance, tapi masih sombong sekali. Akhirnya suaminya mau ceraikan dia, berantem. Akhirnya dia pulang dan dia minta maaf ke suaminya. Suaminya kaget, ini istri saya sakit jiwa atau apa, kok bisa minta maaf. Nggak pernah married sama dia itu 7 tahun minta maaf. Dan istri ini minta maaf. Dan dengan make a long story short, mereka rujuk kembali. Mereka menjadi keluarga yang baik karena satu ayat. Yesus mengatakan maafkanlah dia. Nah, inilah kuasa Tuhan. Inilah kuasa firman Tuhan. Makanya itu kita mau renungkan tiap hari di dalam kehidupan kita. Jangan kita tinggalkan untuk merenungkan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan itu bukan hanya baca pikiran kita, otak kita, segalanya. Ya, kita harus mau ingat bahwa merenungkan firman Tuhan akan mendatangkan keuntungan buat kita dan keberhasilan di dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, jika Anda senang dengan firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, maka Anda akan diberkati. Anda akan melihat berkat Allah mulai bermanifestasi di dalam keluarga Anda, hidup Anda, anak-anak Anda, dan segalanya. Yesus mencintai kamu. Mari semangat terus dan kamu hebat. Ya, saya percaya saudara hebat. Ya, sudah tahan begitu lama, hebat sekali. Jangan menyerah. Cinta Tuhan, enjoy firman Tuhan. Saya juga tiap hari di rumah, ya, banyak waktu, ya, dengar khotbah, dengar puji-pujian, berubah totally different life, ya. Mari kita sama-sama berdoa. Percaya Tuhan pasti melindungi kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman Engkau, di mana Tuhan Engkau mengingatkan kami setiap malam dan setiap hari, pagi dan malam, merenungkan firman Engkau. Tolonglah kami Tuhan Yesus, bantulah kami Tuhan, supaya kami punya iman senantiasa Tuhan Yesus, hanya kepada Engkau, bukan ke dunia ini. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, sekali lagi kami berdoa untuk dokter-dokter dan suster, dan juga semuanya pemimpin dan presiden yang ngurusin bangsa negara ini. Berikan mereka hikmat Tuhan Yesus, supaya mereka bisa mengambil keputusan yang tepat dan yang bisa menolong banyak jiwa. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk saudara kami yang ada masalah di dalam imbas usaha mereka, pekerjaan mereka. Mereka kemungkinan di PHK, tetapi Engkau tidak pernah mem-PHK mereka. Kemungkinan usaha mereka dalam keadaan yang susah. Tuhan Yesus, Tuhan, hamba Engkau percaya di dalam nama Engkau Tuhan Yesus ada mujizat, ada tangan Engkau yang akan memberkati mereka. Engkau akan membuka pintu di mana kelihatannya tidak mungkin, tapi Engkau telah pasti Engkau punya kuasa untuk membukanya. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, biarlah berkat Tuhan Yesus turun dari surga untuk jemaat JSS dimanapun. Haleluya. Maka kuat roh dan jiwaku, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya